Perkenalkan, nama saya Yopens Yosi, NIM 2110417559, mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu buatlah 10 soal esai dari 2 bab buku yang kamu pilih. Soal yang pertama, jelaskan perjalanan sejarah koperasi di Indonesia. Yang kedua, sebutkan prinsip-prinsip koperasi yang terbaru. Nomor 3, sebutkan undang-undang mengenai koperasi dari sejak zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang. Nomor 4, jelaskan landasan-landasan dari koperasi di Indonesia. Yang kelima, sebutkan perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Nomor yang keenam, yaitu jelaskan peran koperasi pada umum di Indonesia. Ketujuh, jelaskan peran koperasi di negara yang sedang berkembang. Yang kedelapan, sebutkan fungsi dan peran UMKM dalam sektor ekonomi di Indonesia. Yang keempat, jelaskan karakteristik dan peran UMKM dalam memerangi kemiskinan. Yang kelima, jelaskan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Jawabannya, yang pertama, koperasi di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1895 di Lewiliang yang didirikan oleh Raden Ngabel Arya Wiryatmadja Patih Purkerto DKK. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam yang diberi nama De Paukertoshi Hulp and Spaarbank der Inlandische Hoofden, yang berarti bank simpan pinjam para. Jawaban yang kedua, prinsip-prinsip koperasi. Adapun prinsip-prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa. Keempat, usaha masing-masing anggota. Yang kelima, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Keenam, kemandirian. Jawaban soal nomor 3, sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 beserta penjelasannya telah dengan jelas menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. Jawaban soal nomor 4, landasan ID Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan struktur Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan gerakannya adalah Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Jawaban nomor 5, sebutkan perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Apa perbedaan koperasi dengan badan usaha lain? Yaitu koperasi memiliki dasar pendirian dan tujuan atas kesamaan cita-cita dan tujuan menjadi kesejahteraan bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, sementara dasar pendirian dan tujuan badan usaha lainnya hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jawaban nomor 6, peran koperasi dalam penyelenggaraan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Modal merupakan salah satu unsur dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan. Dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Jawaban nomor 7, koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan koperasi sebagai guru utamanya, salah satu fungsi koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jawaban nomor 8, apa saja peran UMKM di Indonesia? Peran UMKM ialah
dapat menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto. Jawaban nomor 9. Apa saja karakteristik UMKM? Ciri-ciri UMKM usaha mikro kecil dan menengah. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tepat atau bisa berganti sewaktu-waktu. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Item lainnya. Bagaimana peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan? Peran keberadaan UMKM yang paling terlihat adalah kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja, dengan kata lain, mengurangi pengangguran. Selain itu, peran UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat memperbaiki taraf hidup, artinya mengurangi kemiskinan. Jawaban nomor 10. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.